Halo Sobat Tani, kita saat ini sementara panen buah kakao. Ini panen perdana ya untuk musim ini ya. Kalau kemarin itu masih buah-buah sisa, kalau ini memang murni untuk musim ini kita panen. Jadi kemarin ada Sobat Tani yang bertanya, tolong direkam Bang kalau lagi panen. Jadi kayak ini, kurang lebih seperti ini kondisinya, kita lagi panen. Jadi saat ini yang produktif itu yang sementara berbuah normal, yaitu baru 1/4 hektar ya. Ini di tempat saya sekarang, itu sampai di ujung sana itu, dan juga sampai di sana itu di tempat ada om sama sepupu ikut bantu kupas. Mana tadi gunting pangkas. Jadi kalau saya panen kakao itu biasanya sambil petik buah, saya juga lakukan pangkas ringan, terutama pembersihan tunas cupon yang ada di bawah seperti ini. Jadi itu kita bersihkan. Oh, ini contohnya ada. Jadi kita bersihkan tunas-tunas cuponnya juga sambil panen ya. Ini. Bapak bisa lihat sendiri, kita panen perdana sekarang, tapi bunganya juga sudah mulai keluar. Karena memang saya perhatikan di musim ini pembuahannya mungkin tidak akan serentak, tapi bersambung ya. Jadi ini buah kakaknya nih. Jadi ada yang sudah masak juga, ada yang masih kecil, ada sementara berbunga. Jadi kalau saya panennya tidak dikumpul, tapi saya taruh di antara dua tanaman seperti ini. Kita taruh di sana, tidak juga dekat dengan batangnya. Kita taruh di antara dua tanaman. Jadi kita panen per dua baris. Kemudian baru kita taruh di sini. Nanti kulit kupasannya juga kita taruh langsung di sana. Nanti setiap bulan kita semprot dengan dekomposer, biar nanti sampahnya busuk ya, tidak menyebabkan busuk buah. Kita lihat daerah sana, itu yang tadi kita sudah kupas sebelah sana. Ini sudah dipetik tadi ya. Nah, jadi seperti ini kulitnya kita kumpul di tengah seperti ini ya. Jadi tidak dibiarkan berserakan. Ini juga bekas kupasan yang kemarin kita taruh di antara dua tanaman, tapi juga tidak di batangnya. Kalau jalurnya tetap saya biarkan bersih, biar nanti kita kerja juga enak. Itu ada om di sana, itu bantu kupas, om dosen dari Makassar. Nanti udah bisa saya, kita ketemu sebentar, kita cerita. Jadi kita biarkan seperti ini, baru nanti kita semprot di komposer. Nah, untuk panennya sendiri saya pakai gunting pangkas. Kalau sobat pakai sabit, usahakan sabit yang tajam ya. Dan kalau panen itu sisakan tangkai buahnya. Nanti dari bantalan buahnya ini akan keluar bunga lagi sobat. Jadi nanti musim selanjutnya biasanya bunga-bunga itu muncul di sini. Makanya jangan terlalu sampai habis ya ini tangkai buahnya, tapi dibiarkan sisa sebagai tempat tumbuhnya bunga nanti. Kayaknya tadi baru sekitar 6 ember 10 liter ya yang keluar buahnya yang sudah dikupas. Ini rencananya bisa langsung bersihkan, tapi lihat kondisi nanti, kalau memungkinkan ya, tidak turun hujan, mungkin saya bersihkan langsung di sini ampasnya. Nah, kita biarkan ada sedikit tangkainya di sana. Dekat nih. Kita panen buah, tapi ada juga pentil buahnya di sini. Bisa lihat nih, pentil buahnya masih kecil. Jadi kemungkinan nanti panen ini kita bakal bersambung, ini bahkan ada bunga lagi muncul. Tapi karena memang juga di musim ini perlakuannya sedikit berbeda ya, nutrisi yang saya gunakan juga sama perlakuannya kita bedakan. Nantilah saya review lagi sampai akhir musim, kira-kira bisa digunakan enggak ini teknik seperti ini. Jadi sambil panen kita sambil pangkas-pangkas ringan. Enggak kelihatan ya. Muncul nanti kamuin.
Itu sepupu bantu panen. Dari sana mi kupasin sampai kesiniin. Ya. Nih. Gak bisa lihat sendiri, ini buahnya udah besar di bawah. Berapa umur nih sobat ini? Ada 1, 2. Ada lagi lebih kecil lagi di atasnya. 3. Ada lagi nih yang baru jadi. Yang jelas ya. Maklum lah, capek. Nanti nongol di YouTube kamuin. Nih, katanya mukanya enggak boleh kelihatan. Jadi dikupas, dikumpulkan di sini kulitnya. Enggak dibiarkan berserakan. Itu ada Om bantu. Om dari Makassar. Kalau dilihat sama mahasiswanya bahaya ini. Kalau dilihat sama mahasiswanya bahaya ini. Bapak rektornya di sini kupas coklat. Ya itu. Nanti kita lihat di sana hasil kupasannya ya. Dipakai apa? Oh ya boleh juga. Ada channelnya Om. Saya punya channel YouTube. Iya nanti kasih lihat saya di channel pasti dilihat. Ya jangan sampai sudah ditahu. Ini buahnya. Kita baru 3 paris tadi panennya, baru keluar. Sudah berapa ember ini? Ada 6 ya? Ya ada 6 ember. Sudah penuh 1 karung 50 kilo ya, karung pupuk. Kita kasih lihat. Oh. Mulus buahnya. Orangnya juga mulus. Seperti baru. Itu bagus saya yang pakai itu ya, pisau yang itu berat. Ada tadi 1-2 yang kena busuk buah tapi tidak terlalu parah, jadi masih di ambang batas istilahnya, tidak terlalu parah sekali. Jadi kalau pakai begini kita tidak capek lagi kumpulkan satu tempat, tapi langsung dikupas seperti ini. Tinggal disemprot seri komposter sudah beres, tidak pusing lagi ngurusi sampahnya. Ini Om dosen ini teman-teman, jangan macam-macam. Ini Om dosen dari Makassar. Sudah terampil menggerak ya. Tapi memang basisnya petani loh Om ya, orang tua ya. Ini spesial nih, kadang kepala puskesmas yang kesini nih macam-macam. Kadang Pak pengawas yang datang. Kalau dipikir, tapi kalau udah pegang pisau kan sudah petani. Kasih begitu ya Kak, mirip Kak Pak yang itu ya. Enggak, kasih begini. Gini motongnya. Kasih miring dia, enggak potong lagi ujungnya. Nanti kita lanjut lagi setelah selesai petik, kita lihat dapat berapa karung untuk panen yang pertama. Oke, saya pause dulu. Kita udah selesai panen seperempat hektar ya. Ini kita baru dapat berapa ini? 6 tambah 3 10 ember ya, sama itu tuh. Udah dapat 10 ember seperempat kalau normal ya, jadi kurang lebih 1,5 karung. Untuk panen perdananya ini ada juga belum kita petik. Masih sana lagi panen yang memang produktif masih seperempat, kemudian yang baru belajar masih 1,5 hektar. Nih sementara dikupas mungkin kurang jelas ya karena terik matahari. Jadi saya juga biasanya sambil panen ya, kan kemarin ada cabang-cabang yang saya sisakan tidak bisa saya pangkas karena ada buahnya. Kita juga terpaksa, jadi kita pangkas juga ini batang yang besar pakai gergaji. Ini kan kemarin di sini posisinya
cabangnya menjuntai tapi ada buahnya, jadi tidak kita pangkas. Tapi begitu buahnya masak kita pangkas aja biar ada bunganya sedikit, tapi kita pangkas. Ini juga ada contohnya, ini yang seharusnya dipangkas, ini cabangnya ke bawah, buahnya sudah kita petik, jadi sekarang kita pangkas pakai gergaji. Jadi nanti begitu selesai panen raya kita tidak perlu pangkas berat lagi karena sudah kita pangkas bertahap. Tanaman juga tidak begitu stres kalau kita pangkas sedikit-sedikit seperti ini. Ini bagusnya disemprot fungi kalau pas penyemprotan selanjutnya biar tidak busuk. Jadi pangkasnya kita kumpul di sini. Jadi saya panen sambil pangkas-pangkas ringan sobat, makanya saya bawa juga gergaji. Kalau ada seandainya memang cabang yang kemarin saya sisakan, seharusnya saya pangkas pas ada buahnya. Jadi sambil petik buahnya kita juga pangkas cabang itu. Ini contohnya lagi satu. Jadi ini dia cabangnya tidak simetri, tarik ke bawah. Jadi kita pangkas sekitar sini ya dengan gergaji. Gitu. Sambil ini ditaruh sana. Nah, beres. Jadi cabang-cabang yang kemarin kita sisakan karena ada buahnya itu sambil petik kita potong juga, jangan sampai nanti selesai musim baru kita pangkas berat, itu biasanya sudah ada lagi pentilnya seperti ini. Jadi lagi kasihan ujung-ujungnya bisa-bisa pohonnya tumbang karena tidak seimbang ya, tidak simetri. Oke, kita lanjut petik, kita istirahat baru nanti lanjut petik. Nanti kalau sudah selesai baru kita tunjukkan lagi hasilnya. Ya mudah-mudahan dapat 3-4 lah, 3 mungkin karena yang daerah sana itu kayaknya sedikit buahnya yang masak. Nah, ini contoh bunga yang keluar dari bantalan buahnya. Jadi kalau sobat panennya sembarangan, ini otomatis nanti rusak ini bunganya, makanya harus panennya pakai gunting, kalau bisa gunting tajam nih contohnya. Bisa petik barusan buahnya, ternyata sebelah sananya itu muncul bunganya. Udah jelas ya. Jadi cara panennya juga harus diperhatikan ya, jangan salah. Ini juga di sini buah kakonya juga ada berapa tahap ini. Ini yang paling besar ya, kecil. Ini juga ada buahnya yang kecil. Sebelah sini lebih kecil lagi. Kemudian ada lagi yang kecilan lagi. Ada bunganya juga. Itu ada yang juga yang lebih kecil sana, buahnya itu yang kecil. Kita lanjut panen dulu. Ini buahnya kita ini. Musim ini memang saya lihat bijinya sampai pecah-pecah juga ya, mungkin karena memang pupuk yang kita pakai kemarin. Ini biji ya, coba bisa lihat bijinya pecah-pecah sampai pecah ya. Ini mulus semua. Ini kalau bersihkannya enak sekali nih sobat, bersihkan ampasnya. Jadi seperti ini dia. Kita lanjut panen dulu. Nah, ini ada buah di batang yang masak juga ya, walaupun kecil-kecil. Ini adalah buah batang bawahnya ya, karena sambungannya sebelah sini. Ini ada beberapa yang masak ya, walaupun kecil-kecil, tapi syukurnya dia tidak busuk buah ya, tidak hitam. Tapi kita hati-hati karena memang ini sebab saya lihat sendiri nih, bakal bunganya juga sudah keluar kecil-kecil. Jadi kemungkinan ya nanti rajin berbuah ini sobat, yang model begini nih. Gitu ya. Ini di bagian bawahnya ada tuh lagi satu terjepit tuh. Ini lagi satu. Ya. Ini bisa lihat nih. Ini bahkan masuk ke tanah ini. Yang ini bahkan ada adiknya lagi di sini sebenarnya. Kita petik di sini. Nih. Kan masuk di batangnya tadi di bawah ya, di sini tadi, tapi enggak busuk ya. Ini ada juga buah yang baru muncul, lihat nih, ini pentilnya baru keluar nih 3. Ini tempatnya tumbuh bunga, nah, sudah mau hampir masak. Ini juga bunga sudah mau muncul. Kalau ini sih kakao lokal ini, pasti bijinya tidak terlalu besar ya, biasa aja.
tapi lumayan produktif juga ya batang bawahnya. Oke, kita melanjut panen lagi, sudah makin terik matahari. Nah, ini kita udah selesai petik buah kakaonya. Kalau diestimasi sampai ke sana itu dapat kurang lebih 4 karung pupuk ya, yang 50 kilo, kurang lebih 4 karung kurang lah. Ini hasil petikannya. Ini sobat bisa lihat sendiri, seperti saya tunjukkan tadi, ini bijinya banyak yang pecah ya, karena saking banyaknya nutrisi kita kasih, jadi bijinya bernas lah istilahnya. Nah, soalnya mumpung masih ada waktu, ini baru jam 2:30 ini, jadi sambil tunggu sore kita bersihkan saja sini ampasnya sebagian. Nanti kalau sudah sore tidak selesai, kita bawa pulang saja. Nah, ini contoh biji yang kita bersihkan, tinggal pakai tangan seperti ini. Ini biar tidak banyak ampasnya kita bawa pulang ya, jadi kita buang di sini ampasnya. Ini Bang Iin yang bersihkan. Anjay. Ini biji kita hari ini memang ada 1-2 yang kena PBK sama busuk, tapi tidak terlalu signifikan ya. Jadi sebagian besar bijinya mulus sih seperti ini. Jadi bersihkannya cepat. Nih, ini sobat bisa lihat sendiri nih. Ini juga bijinya hampir pecah-pecah ya. Jadi ini nanti nutrisinya harus diimbangi dengan kalsium juga sama fosfat. Oke, sekira sekian ya video saya panen kakao hari ini seharian. Ini panen pertama ya, kita dapat kurang lebih 4 karung. Untuk luasan, kalau produktifnya mungkin sekitar 300 pohon ya, karena sebagian kecil, sebagian besar, setengahnya itu pohonnya masih kecil, jadi belum maksimal produksinya. Yang baru benar-benar produksi ini sekitar setengah hektar, 300 pohon ya kurang lebih. Saya melanjut bersihkan ini, udah nanti selesai. Jadi di rumah tinggal diperam saya sebentar, sekitar 2 hari baru kita jemur. Nih, ini semuanya MCC 02, jadi bijinya besar-besar, lebih besar dari jempol saya ya, dari kuku jempol. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Ini Bang Iin lagi konsentrasi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat bekerja.